Kalau kalian artikan di Google itu artinya pembantu, oke? Tapi sudah dapatkan jalan terbaik sudah buat dia betul. punya kelanjutan hidup ke depan. Sudah mulai simulasi ya. Aduh. Informasi buat kalian ya saudara-saudara, Anel itu dia datang di sini bukan untuk liburan saja. Jadi dia datang ini untuk kayak bisa dibilang kerja sambil belajar begitu toh Kakak Ina. Jadi Kakak Ina yang lebih mengerti tentang ini au pair. Jadi Kakak Ina bisa jelaskan dulu ke saudara-saudara di rumah. Anel tuh kegiatan nanti apa di sini? Jadi begini, pertama-tama Anel itu kita usahakan untuk apapun visanya, yang penting dia sampai dulu di Jerman, begitu. Makanya pertama kita berusaha bikin visa kursus untuk waktu itu rencananya dia mau kuliah di Jerman, tapi karena tidak berjalan mulus, jadi kita waktu itu percobaan kedua kita apply visa kunjungan, karena waktu itu kita pikirnya lumayan lah buat Natalan bareng saja gitu kan, 3 bulan. Tapi karena tidak berfungsi lagi, kita coba lagi jalan lain, karena kan memang untuk ke Jerman tuh jalan banyak sekali ya. Jadi kita coba lewat au pair. Dan lewat au pair ini berhasil. Jadi apa itu au pair? Au pair itu program kayak pertukaran budaya begitu. Kalau kalian artikan di Google itu artinya pembantu, oke? Tapi itu sebenarnya bukan pembantu. Jadi kalau jadi au pair itu kalian kayak jadi anak asuh di sebuah keluarga untuk kalian pelajari dia punya budaya dan bahasa. Jadi nanti Anel akan tinggal dengan dia punya keluarga asuh yang mereka sudah pokoknya kontak-kontakan. Mereka belum ketemu sama sekali dan kebetulan keluarga itu membutuhkan seseorang untuk membantu mereka buat kayak nanti jemput mereka punya anak dari TK, terus nanti mungkin kayak ya pokoknya Anel bakal jadi seperti anak asuh dong, punya rumah. Jadi kayak lakukan pekerjaan yang maksudnya bukan dia yang harus lakukan tapi membantu tuan rumah seperti gitu. Di samping itu dia jadi bisa belajar orang Jerman kehidupannya sehari-hari itu seperti apa sih, makan paginya seperti apa, makan malamnya seperti apa, rutinitasnya seperti apa dan lain-lain. Dan selain itu Anel juga akan dapat fasilitas kursus. Jadi dia itu akan selain tinggal dengan dengan orang tua angkatnya ini atau orang tua asuhnya ini selama di Jerman, dia akan melanjutkan kursus bahasa Jerman untuk kepentingan nanti dia bisa perpanjang visa buat sekolah atau buat kerja. Jadi begitu. Jadi dengan visa au pair ini sebenarnya ini bagus sekali ya. Jadi au pair ini tuh dia kayak merangkum visa kedua yang ditolak kemarin, visa kunjungan dengan visa kursus. Karena dengan visa au pair nanti dia bisa, karena ini sudah visa nasional ya, jadi dia bisa perpanjang setelah au pair, dia bisa perpanjang untuk sekolah lanjut di sini, entah dia mau kayak Ausbildung atau mau kuliah, itu bisa. Ada pilihannya ya, atau misalnya dia mau langsung kerja, atau bisa kerja sosial. Jadi dari au pair itu banyak sekali cabang yang dia bisa ambil untuk menetap di Jerman, seperti itu. Cukup jelas? Jelas. Terima kasih Kakak Ina untuk penjelasannya. Semoga saudara-saudara di rumah juga sudah mengerti Anel datang ini dengan tujuan untuk apa ya. Jadi makanya nanti dia tidak akan tinggal dengan kita, tapi mungkin tinggal dengan orang lain, dengan orang tua asuhnya dia. Dan itu menurut saya bagus sekali karena Anel jadinya bisa belajar untuk mandiri. Dia belajar untuk belajar kebiasaan orang Jerman tidak dari saya, karena kalau dari saya pasti dia akan lebih banyak kita bakal lebih banyak kayak bertukar ini dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk dia mempelajari budaya dan bahasa Jerman itu tidak akan maksimal kalau dia tinggal dengan saya. Itulah kenapa au pair ini program yang terbaik sudah buat Anel supaya dia bisa cepat beradaptasi dengan Jerman sebelum nantinya melanjutkan kuliah atau Ausbildung di Jerman kayak gitu. Dan supaya dia juga bisa belajar mandiri toh. Itu yang paling penting ya, dia belajar mandiri. Karena kalau tinggal dengan dia punya kakak-kakak mau sekeras apapun gitu ya. Tetap kita kalah ya Bun ya. Kurang lebih begitu Bunda. Jadi ini sudah jalan terbaik. Tuhan memang tahu yang dibutuhkan Anel itu seperti apa. Jadi puji Tuhan Anel sudah dapatkan jalan terbaik sudah buat dia punya kelanjutan hidup ke depan. Betul. Dan beruntungnya dia punya orang tua asuh nanti, mereka tuh baik sekali. Saya belum pernah ketemu dengan mereka, saya tidak kenal mereka sama sekali juga. Anel juga belum pernah ketemu, tapi mereka sudah kontak-kontakan beberapa kali dan mereka tuh toleransinya bagus sekali. Misalnya kayak sekarang saja seharusnya mereka datang langsung jemput Anel, tapi mereka kasih waktu Anel 1 minggu untuk sama-sama dengan keluarga dulu sebelum akhirnya nanti dia pergi ikut mereka ke mereka punya rumah dan tinggal dengan mereka selama 1 tahun gitu. Tapi tidak harus 1 tahun. Misalnya nih dalam 2 bulan atau 3 bulan Anel rasa aduh kayaknya ini terlalu berat buat saya atau kayaknya saya tidak cocok atau ada cekcok dengan keluarga, dia punya hak untuk membatalkan kontrak tapi tidak mengurangi dia punya masa tinggal di Jerman.
Jadi dia punya hak untuk misalnya nanti melanjutkan studi atau mau kerja di Jerman itu tetap ada meskipun dia putuskan kontrak au pair dengan orang tua asuh. Sama halnya dengan orang tua asuh juga. Misalnya mereka rasa, aduh Anel ini kayaknya tidak cocok, dia punya karakter tidak cocok dengan kita, atau misalnya dia terlalu malas atau bagaimana, mereka juga bisa putuskan kontrak dari sisi mereka. Tapi misalnya kalau mereka putuskan kontrak tidak berarti Anel harus kembali ke Indonesia, itu tidak ya. Jadi dia punya visa tetap Anel dapat. Gitu. Jadi antara Anel mau cari orang tua asuh lainnya atau mau kalau ada kayak sekarang dia punya keluarga di sini, dia bisa langsung ke keluarga bisa. Gitu, saudara. Oh ya, by the way, kemarin kemarin pas di acara ulang tahunnya Elora, Opa kasih tahu katanya orang yang apply visa untuk ke Belanda banyak juga yang dapat tolak. Oh ya? Makanya Opa kasih tahu juga kan karena ada hubungannya dengan Anel punya kemarin toh. Jadi memang mungkin kayaknya ada beberapa negara di Eropa ada yang komen di saya begini, itu kayaknya kakaknya kurang orang dalam, atau ini bukan masalah orang dalam. Bukan masalah orang dalam atau bukan masalah uang. Iya. Bahkan dan ini kasusnya, ini dia sudah diterima di universitas, semuanya sudah lengkap. Dia punya persiapan apa semua, tempat tinggal semua sudah ada. Tapi ditolak. Karena begini, sama dengan Anel kan kemarin, sudah ada tempat kursus, sudah semuanya sudah ada persyaratan. Ada sudah juga, lengkap. tapi ada juga yang dong bikin visa ke Jerman nih, orang Turki. Dia bikin visa ke Jerman, yang tiap tahun tuh dia sudah datang ke Jerman. Setiap tahun dia datang ke Jerman, dia keluarga. Tapi tahun ini dapat tolak. Ya, karena di Jerman sekarang itu imigran tuh lagi membludak sekali ya. Jadi pemerintah Jerman tuh mereka lebih selektif untuk mengeluarkan visa begitu. Dan misalnya ada yang bilang masa sudah ada keluarganya kok bisa ditolak. Justru kalau ada keluarga di Jerman itu lebih berat untuk dapat visanya, lebih susah untuk dapat visa karena kedutaan bakal mikir begini kayak kalau dia ada keluarga itu artinya dia bisa punya kemungkinan untuk tinggal lebih lama meskipun tidak punya uang yang cukup, dia bisa tinggal dengan dia punya keluarga dan dia bisa kemungkinan untuk dia tinggal ilegal tuh lebih besar. Jadi itulah kalau misalnya kita datang dan mention ada keluarga di sini, justru itu lebih susah kecuali orang tua ya. Kalau orang tua tuh gampang sekali, tapi kalau kakak beradik, apalagi kakak beradiknya tuh masih single, itu bakal lebih susah dapatkan visa. Ini hampir semua saya punya teman-teman yang ngurus visa punya masalah yang sama kalau punya keluarga di Jerman ya. Justru itu lebih susah, jadi jangan salah dipahami. Jadi begitu saudara-saudara, jadi ditolaknya tuh bukan karena apa-apa ya, memang karena sekarang negara-negara di sini lagi lebih selektif saja untuk menerima mengeluarkan visa. Udah, dan lagian yang ditolak kemarin juga tidak terlalu peduli karena akhirnya yang penting kan gini, kita waktu itu pikir begini, dia mau datang mau langsung sekolah dia mau datang mau kerja atau apa yang penting ke sini dan yang waktu itu kita bisa satu daratan bisa saling lihat dulu gitu. Jadi bodo amat visanya mau dapat visa apapun itu yang penting Anel di sini kita sudah rasa aman. Maksudnya, gitu dan pindah ya, bukan cuma liburan. Lebih gampang kontrol gitu. Bukan kontrol juga kayak lebih mengawasi, misalnya dia butuh apa-apa, kita ada di situ. Lebih gampang untuk dijangkau karena satu daratan, dan kalau kita butuh apa-apa kita bisa minta tolong dia juga. Betul. Tapi akhirnya sekarang ya ibu ini dia datang untuk bekerja dan belajar. Ya, bekerja dan belajar. Selamat datang. Jadi di au pair juga dia dapat uang saku ya. Terus dia dapat fasilitas, ini beda-beda ya tergantung kalian punya guest family, tapi di Anel kasus dia dapat uang transportasi, terus dia dapat uang saku, terus dia dapat juga uang untuk kursus. Memang mereka tidak bayar full, Anel harus bayar sebagian, tapi mereka ada tambah uang sedikit untuk dia punya uang kursus. Sebenarnya mereka tidak harus kasih uang ya. Aduh, sayang maaf. Dan dia dapat waktu liburan. Oh iya, dia dapat waktu liburan juga lumayan banyak. Kalau saya lihat video-video teman-teman au pair yang di sini kebanyakan mereka punya libur. Kalau bandingkan dengan libur yang Anel dapat, itu Anel dapat jauh lebih banyak daripada mereka. Dan dia juga dapat kasih free setiap weekend. Begitu dia tidak harus kerja, ya toh. Jadi dia bisa melancong kemana-mana setiap weekend gitu. Jadi Anel bisa setiap musim itu dia bisa liburan. Gitu. Jadi musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, dia bisa ambil libur. Jadi ada juga yang bilang ibu ini ya. Ada juga yang bilang kayak kasihan sudah satu daratan tapi Anel tidak bisa tinggal dengan kita. Kita tuh tidak peduli ya.
Tidak masalah. Yang penting buat dia kita. sudah di sini dulu. Saat Yes. mau dia di negara Austria kayak di Swiss kayak Yang di penting Belanda di kayak Eropa. Jerman. Yang penting sudah ada di satu daratan di mana kalau misalnya dia butuh apa-apa kita bisa jangkau dia dan kalau Yes. kita butuh apa-apa dia juga bisa jangkau kita begitu. Yang tidak perlu kayak pakai pesawat berjam-jam Ya, begitu. karena kita kan satu keluarga nih, kita bertiga nih perempuan. Terus saya dengan Lita sudah di Eropa. Jadi kayak sayang saja gitu kalau dia sendiri Baru dia di yang bungsu sendiri Indonesia. lagi. Iya. Kan kalau ada laki-laki dua kan aman lah. Baru masalahnya kan yang laki-laki juga kan polisi. Jadi mereka memang tidak bisa ke luar negeri. Kalau kita mau ajak mereka ke sini, mereka tidak punya cukup libur untuk bikin visa dan datang ke kita. Makanya itulah sebabnya mereka tidak datang ke sini ya. Mungkin nanti kalau mereka pensiun dulu baru. Iya. Tapi semoga lah peraturan polisi ini dong Semoga. supaya kita bisa bawa kita saudara laki-laki juga ke sini Betul. untuk liburan kan. Itu lagi. Padahal kita pengen sekali ya, tapi memang mungkin yang keluarga polisi tahu ya jatah libur polisi itu sangat sedikit sekali dan mereka katanya tidak boleh keluar negeri atau kecuali dinas. Iya, Atau bagaimana, betul Kang? kayak gitu, tapi katanya mungkin langsung ada peraturan baru tuh. Jadi ya ada dua, Tommy dan Kenny, ini saja berdoa saya semoga peraturan berubah supaya kalian juga bisa datang ke sini jalan-jalan ya. Betul. Pepe. Kita lihat Anel sudah mulai latihan. Mana dia nih? Anel, sudah mulai simulasi ya. Aduh. Langsung akrab dong. Mantap. Good job Anel. Ini juga satu lagi. Kenapa tadi menangis? Elora langsung akrab dengan Tante Anel. Padahal dengan dia tante kemarin yang Bapak RT punya adik, punya istri itu dia menangis. Mika, lihat Om Tante lihat Mika biar kakinya begitu tetap aktif. Working. Can I sit on this? Wow, it's cool, right? Ik wil op die steen zitten. Nah, kacil. Dia mau apa? Mau panjat ini sementara kakinya lagi begitu. Bersemangat. Semangat kakak. Itu juga satu seret-seret. Yang ini dia seret kaki tapi lincah. Hati-hati nak.